bagaimana kita memahami dan menyikapi perbedaan pendapat yang itu terjadi di antara para ulama, termasuk di antara pengikut-pengikut madhab. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wisdom di dalam memahami setiap persoalan, termasuk ketika kita menyikapi terjadinya sebuah perbedaan pendapat, termasuk di dalamnya dalam persoalan fikih. Mari kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan bersama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan duduk kita di masjid ini senantiasa juga diberikan pahala dan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niat iktikaf di masjid ini, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya juga mohon bacaan Fatihah sekali lagi untuk kakak kelas, kakak kuliah, kakak di pondok pesantren, guru besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, juga pengasuh pondok pesantren Asy-Syahadah di Tambak Wedi, Surabaya, Profesor Dr. Haji Syahid HM, MAG, MH yang hari kemarin siang itu meninggal secara mendadak ya. Meninggal secara mendadak. Mudah-mudahan semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua khilaf salahnya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketetapan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi almarhum Bapak Profesor Dr. Haji Syahid HM, MAG, MH. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Yang pertama yang perlu saya sampaikan dan perlu selalu kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbeda-beda. Semuanya dengan perbedaan, semuanya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan demikian maka sesungguhnya perbedaan itu adalah sunnatullah. Perbedaan itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selamanya tidak bisa dituntut untuk sama dan seragam. Ini yang perlu kita selalu ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seandainya Allah mau, seandainya Allah menghendaki, Allah bisa saja membuat, menciptakan manusia ini hidup dalam satu uniform, satu keseragaman, bukan satu keragaman, tapi satu keseragaman, semuanya sama. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditegaskan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah dalam surat Al-Maidah ayat 48. Nanti monggo dipirsani piyambak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Dan seandainya Allah mau, Allah menghendaki, sungguh niscaya Allah akan menjadikan kalian umat yang satu umat yang seragam, umat Islam tok gitu. Tapi seandainya kalau Allah itu menciptakan manusia ini satu umat, umat Islam semua gitu, terus untuk apa surga dan neraka itu? Nah gitu. Gak enak melebu swarga dhewean niku gak enak. Betul gak enak. Nabi Adam itu sendirian di surga itu gak enak. Nabi Adam sendirian di surga, ndak ada temannya. Temannya para malaikat. Malaikat dijak ngopi ndak bisa.
Malaikat dijak omong-omongan, ya ndak bisa. Jak bal-balan, ya ndak bisa. Dijak berbicara urusan-urusan kemanusiaan, ndak bisa. Maka Allah kemudian menciptakan manusia kedua berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Hawa. Karena manusia ini sesungguhnya adalah makhluk sosial. Artinya dia harus siap hidup dan berdampingan dengan orang lain yang berbeda. Berbeda jenis kelaminnya, berbeda pendapatnya, berbeda pendapatannya. Ya, jadi pendapatnya berbeda, pendapatannya juga berbeda. Tidak ada yang sama. Suku, bangsa, bahasanya tidak ada yang sama. Sama-sama Jawa tapi dialek bahasanya macam-macam. Sama-sama Arabnya macam-macam, budayanya tidak sama. Ini sudah merupakan sunnatullah. Kalau kita menggunakan ukuran yang lebih khusus lagi, kita bisa membaca di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, itu bukan untuk berpecah belah, bukan untuk kemudian menciptakan fanatisme atau ta'assub atau asabiyah kepada golongannya, tetapi li ta'arafu, agar saling mengenal, agar saling memahami, agar saling menghormati perbedaan-perbedaan itu, dan sebisa mungkin dicarikan titik-titik persamaannya sehingga kemudian tercipta persatuan dan kesatuan. Ya, ini yang pertama yang perlu selalu kita ingat, bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Kalau kita sudah menyadari soal ini, insya Allah hidup dimanapun kita bisa. Insya Allah kita juga bisa membangun harmoni dengan orang lain yang berbeda dengan diri kita, baik keyakinannya, baik bangsanya, baik sukunya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para jamaah rahimakumullah, karena perbedaan pendapat itu termasuk keragaman manusia ini sudah merupakan sunnatullah, maka terjadinya perbedaan pendapat di dalam fikih itu juga sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa, bukan. Biasa saja beda pendapat dalam fikih. Karena fikih itu sendiri secara bahasa itu maknanya al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih itu secara bahasa maknanya adalah paham, menyangkut pemahaman, understanding, bagaimana kita memahami sebuah persoalan hukum. Kalau didefinisikan secara istilah, secara terminologi, fikih itu disebutkan oleh para ulama al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum-hukum syarak, al-muta'alliqah bi af'alil mukallafin, yang berhubungan erat dengan perbuatan orang mukallaf, orang yang sudah akil balik, orang yang sudah dewasa seperti kita semuanya ini. Jadi ini ilmu, fikih itu ilmu. Namanya ilmu itu pasti berdasarkan logika, rasio. Dibangun juga berdasarkan kias. Dibangun berdasarkan metode-metode ilmiah. Sehingga namanya ilmu itu kalau ada perbedaan pendapat itu biasa. Kalaupun menyangkut kebenaran ilmu itu tidak ada yang absolut. Kebenaran ilmu itu tidak ada yang mutlak. Kebenaran ilmu itu selalu relatif, tidak ada yang absolut. Sehingga nyuwun sewu, kalau sudah terjadi perbedaan pendapat, tidak bisa mutlak-mutlakan. Anda salah, saya benar, masih boleh. Tapi kalau Anda bid'ah, Anda sesat, Anda kafir, ini yang tidak boleh. Karena ini perbedaan pendapat. Ini perbedaan pendapat. Bukan perbedaan akidah, beda lagi. Bukan perbedaan agama, beda lagi. Tapi ini menyangkut perbedaan pendapat di dalam fikih. Nah, para jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk di dalam bahasan tentang bagaimana bijak menyikapi perbedaan pendapat dalam fikih, kita perlu ketahui bahwa karena fikih itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syarak yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf,
Maka ada banyak faktor penyebab yang melatar belakangi mengapa terjadi perbedaan pendapat di dalam fikih. Kalau meminjam bahasanya Imam Ibn Rushd yang nulis kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, dan beliau itu seorang filosof di barat dikenal nama Averroes. Beliau kebetulan afiliasi madhabnya Maliki, ke Imam Malik. Kalau kita di Indonesia mayoritas fikihnya madhab Syafi'i, karena memang yang lebih cocok kira-kira itu. Jadi ini menurut saya soal kecocokan aja. Nah, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu, ini yang saya termasuk sangat apresiasi isi kitab Bidayatul Mujtahid, meskipun itu bukan fikih madhab Syafi'i, dan itu dipakai oleh anak-anak yang belajar tentang fikih perbandingan madhab atau muqaranatul madhab di dalam bangku perkuliahan. Imam Ibn Rushd itu selalu menyebut mengapa kok imam ini berpendapat seperti ini, imam ini berpendapat seperti ini, imam ini berpendapat seperti ini. Banyak sekali. Di dalam setiap pembahasan itu hampir selalu dikemukakan pendapat yang berbeda-beda itu. Tapi yang lebih menarik adalah disebutkan wasababu ikhtilafihim, faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat. Nah, secara fikih faktor penyebab terjadinya perbedaan itu banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama karena perbedaan di dalam memahami ayat Al-Quran. Ayat Al-Qurannya sama, tetapi understanding, pemahaman terhadap ayat Al-Quran itu bisa berbeda-beda. Karena memang tingkatan dan cara berpikir orang itu tidak sama. Ya mohon maaf, anak SD dengan anak SMP itu kan sudah beda. Anak SMA dengan yang kuliah di S1 beda. S1 dengan yang S2 beda. Cara berpikirnya itu berbeda. Kalau cara berpikirnya berbeda, cara memahami ayat itu beda, kesimpulan akhirnya pasti berbeda. Contoh misalnya, ini karena perbedaan pemahaman di dalam memahami ayat Al-Quran. Ayatnya sama, misalnya ayat tentang wudhu. Karena kita ini bahasanya fikih, saya ambil contoh-contoh juga tentang fikih. Ayat 6 surat Al-Ma'idah itu kan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan sholat, maka wudhulah. Itu ringkesnya begitu, maka wudhulah. Tapi di situ ayatnya kan basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Jadi kalau wudhu itu basuh wajah, basuh tangan sampai kedua siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai kedua mata kaki. Loh, ini para ulama beda-beda pendapatnya. Karena perbedaan di dalam memahami ayat ini. Yang pertama, dari ayat itu para ulama itu beda pendapat tentang rukun wudhu, penetapan rukun wudhu. Sebenarnya yang wajib ketika kita melakukan wudhu itu apa saja yang harus dibasuh, apa saja yang harus diusap. Lalu urutan-urutannya seperti apa? Itu beda pendapat. Dalam fikih madhab Hanafi, berdasarkan ayat 6 surat Al-Ma'idah itu, maka rukun wudhu itu cuma ada 4. Tidak pakai niat. Basuh wajah, basuh tangan sampai siku itu tadi, kemudian ngusap kepala yang diusap dalam fikih madhab Hanafi itu hanya sebagian itu batasannya adalah rubu'ur ra'si, hanya seperempat kepala. Jadi sampai ubun-ubun ini aja, sampai ubun-ubun.
Ya, kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Hanya ada 4. Tidak ada harus tertib, tidak ada. Harus urut, tidak harus dalam fikih madzhab Hanafi. Sehingga kalau ada orang pingin wudu masuk kolam renang, dia jinabat, sudah dari kolam renang itu keluar lunas semuanya. Ya, mandi jinabatnya sudah, hadas besarnya selesai, hadas kecilnya selesai. Tidak perlu wudu lagi karena wajahnya sudah, tangannya sudah, kepalanya sudah, kakinya sudah. Mau masuk kolam renang itu pakai gaya loncat, salto, macam-macam itu silahkan aja. Itu selesai dalam fikih madzhab Hanafi dan tidak harus mualah. Mualah itu adalah harus dikerjakan sekaligus, harus lunas di satu tempat itu. Itu namanya mualah. Dalam fikih madzhab Hanafi simpel, wudu seperti itu. Karena itu orang-orang yang pakai fikih madzhab Hanafi itu mungkin rumahnya itu perlu dilengkapi fasilitas kolam renang. Ya, jadi ketika mandi jinabat langsung jegur gitu aja. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dicukupi rizkinya oleh Allah, punya rumah sak kolam renang. Nek gak duwe kolam renang ide kali gampang. Ya. Jadi secara ini kan spiritnya juga umat Islam itu harus kaya gitu kan, supaya fasilitas ininya memadai, termasuk untuk mandi besarnya itu tadi. Begitu jegur langsung lunas, langsung selesai. Dalam fikih madzhab Syafi'i, penetapan rukun wudhu berdasarkan ayat 6 surat Al-Maidah itu ada 6. Yang tadi dalam fikih madzhab Hanafi itu ditambah dengan harus niat. Kalau tidak pakai niat tidak sah wudhunya. Tidak ada bedanya orang wudhu dengan orang cuci muka kalau tidak pakai niat. Sehingga dalam fikih madzhab Syafi'i orang wudhu harus niat. Kalau tidak niat tidak sah. Berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu hanya dengan niat. Kalau tidak pakai niat tidak sah. Mandi jinabat harus pakai niat. Kalau tidak pakai niat tidak sah. Semua ibadah yang kita kerjakan harus diniati. Kalau tidak diniati tidak sah. Tapi apakah Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah tidak menggunakan hadis innamal a'malu binniyat? Pakai hadis itu juga. Jadi jangan lalu kita punya pikiran, mohon maaf sekarang itu kan banyak orang gampang nyalahkan. Kalau nyari salahnya orang itu paling gampang. Yang sulit itu membetulkan kesalahan orang, itu yang sulit. Ngafirne orang itu gampang. Bikin orang supaya tidak kerasan di rumah itu gampang. Tapi mengislamkan orang itu Masya Allah susahnya luar biasa. Dan Wali Songo melakukan itu, mengislamkan orang yang masih kafir, masih belum Islam. Nah sekarang ini tidak, sudah Islam dikafir-kafir nih. Titik beda pendapat, kafir, bid'ah, syirik. Nah terus gak iso apa-apa kita ini. Ya, akhirnya umat Islam ini kembali kepada masa lalu, pikirannya tidak bisa berkembang. Padahal itu tidak harus seperti itu. Ya. Nah saya kembali kepada tadi. Dalam fikih madzhab Syafi'i itu harus niat. Tadi 5 sudah. Kemudian ditambah dengan tartib. Menurut fikih madzhab Syafi'i, kalau ada orang wudhu kok tidak berurutan, tidak sah. Setelah wajah, kemudian kaki, tidak boleh. Padahal orang masuk kolam renang itu bisa jadi kepalanya dulu atau kakinya dulu. Kalau saya tidak bisa renang, ya kakinya dulu. Kakinya dulu. Ini harus urut. Kalau tidak urut tidak sah wudunya. Nah saya tadi nyinggung, apakah Imam Abu Hanifah tidak pakai hadis innamal? Pakai. Karena beliau-beliau itu ahli hadis semuanya. Tidak ada imam mujtahid, imam madhab itu yang tidak ahli hadis, tidak ada. Jadi jangan salah paham. Seolah-olah ini Imam Syafi'i ini hadisnya ini tidak sahih.
karena tidak cocok dengan hadisnya Imam Al-Bukhari. Loh, nanti dulu. Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i itu dulu mana? Wong Imam Syafi'i itu lebih dulu dibanding Imam Bukhari. Bagaimana orang yang sudah mati disuruh ikut orang yang masih hidup? Bagaimana orang yang sudah lama duluan meninggal disuruh ikut yang sekarang masih hidup, yang usianya lebih muda? Kemudian yang ahli hadis itu yang sudah mati itu, Imam Syafi'i itu ahli hadis. Imam Abu Hanifah juga ahli hadis. Imam Abu Hanifah juga pakai hadis innamal amalu binniyat, tetapi memahaminya bukan sesungguhnya sahnya amal, tetapi sempurnanya amal. Loh, ini sudah beda ini. Kalau sempurna itu berarti meskipun tidak dilakoni ya tidak apa-apa, cuman tidak sempurna. Itu aja, tidak utuh, tidak lengkap. Tapi kalau tidak sah, itu kalau tidak dikerjakan ya tidak sah. Semuanya itu tidak sah. Itu bedanya di situ. Nah, dalam mazhab Syafi'i harus urut. Kalau tidak urut tidak sah. Nah, kemudian kalau tadi dalam fikih mazhab Hanafi kepala yang diusap itu sebagian, rubu'ur ra'si hanya seperempat kepala. Dalam fikih mazhab Syafi'i tidak harus seperempat kepala, sebagian, tetapi tidak harus seperempat kepala. Tapi sama dalam fikih mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, kepala yang diusap itu sebagian, cuman menentukan batas sebagian itu beda-beda. Dalam fikih mazhab Hanafi, rubu'ur ra'si, seperempat kepala. Sehingga kalau kita melihat orang yang fikih mazhab Hanafi, kalau wudhu itu kepalanya, ini tangannya ini langsung gini aja. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i tidak harus seperempat kepala, terus pokoknya minimal 3 helai rambut itu sudah boleh. Akhirnya dipilih rambut sing elek-elek sing di pucuk. Yang belakang boleh, yang depan boleh, yang belakang boleh. Yang penting rambut kepala lo ya, bukan rambut selain kepala. Jangan salah paham, karena rambut selain kepala banyak. Nah, ini nyuwun sewu, fikih ini orang harus belajar, orang harus tahu, orang tidak bisa memutuskan jawabannya sendiri kalau dia tidak tahu, harus tanya kepada yang sudah tahu. Ini mohon maaf, ada guyonan itu jamaah umroh itu ya, karena dia ini tidak pernah umroh, lalu ikut umroh, kalau dari travel itu paket 10 hari itu umrohnya 2 kali, lalu umroh pertama karena semangat sekali, waktu tahallul itu rambutnya ini dihabisi semua, botak sudah, padahal masih ada umroh yang kedua ya, karena jamaah ini awam tapi semangat ibadahnya itu tinggi. Nah akhirnya dia ikut umroh kedua. Nah saat tahallul berarti selesai sa'i sudah tahallul, karena ini rombongannya jamaahnya banyak, ustadznya cuma 1 ya, lalu tanya kepada temannya, lah aku tahallule piye ini? Ya apa tahallulnya ini? Kepalanya sudah tidak ada rambutnya, sudah botak. Tanyanya kepada yang tidak ngerti juga. Padahal mestinya yang ditahallul itu rambut kepala. Piye ini tahallulnya? Us rambut sembarang. Nah gitu. Rambut sembarang. Ya kalau rambut sembarang itu kan ya bisa dipilih. Lah nek rambut Jawa Tengah itu ya waduh ya, buka kain ihram dulu itu. Akhirnya dia tahallulnya itu bukan rambut kepala, tapi mungkin rambut ketiak atau rambut lainnya. Ini bagaimana hukumnya? Tidak sah tahallulnya. Kalau dia bercampur dengan istrinya di kamar hotel, belum selesai larangan ihramnya. Loh ini kan kudu ngerti yang kayak begitu. Kenapa? Karena dia tanya kepada orang yang tidak ngerti. Podo-podo gak rajin, podo-podo gak aktif menghadiri majelis taklim. Akhirnya padahal itu salah, itu keliru. Nah ini pentingnya kita belajar fikih itu di situ, karena ini berkaitan dengan hidup keseharian kita sebagai seorang muslim. Nah saya kembali kepada tadi. Jadi Imam Abu Hanifah dengan Imam Asy-Syafi'i itu beda. Tetapi masanya itu juga beda. Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Begitu. Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Sehingga orang-orang mengatakan begini, imam yang paling alim wafat,
muncul lagi imam yang lebih alim. Ada orang mengatakan begitu. Karena Imam Syafi'i pada akhirnya beliau menjadi imam yang sangat masyhur di dalam madhab fikih. Bagaimana kemudian menurut pendapat madhab Maliki, madhab Maliki soal wudhu ini lagi beda lagi. Dalam madhab Maliki 6 seperti yang disebutkan dalam fikih madhab Syafi'i tadi, ditambah dengan tadlik. Tadlik itu harus menggosok. Orang wudhu itu, mohon maaf, air itu tidak cukup dialirkan, harus digosok begini. Jadi tidak cukup dikelucur di keran meskipun kerannya buanter itu, tidak cukup itu, harus digosok untuk memastikan bahwa air ini betul-betul sampai kepada anggota wudhu, baik anggota yang dibasuh maupun yang diusap. Dan dalam fikih madzhab Maliki, kepala yang diusap ini bukan sebagian, tapi semuanya, keseluruhan. Sehingga kalau dia tidak usap kepalanya keseluruhan, tidak sah wudhunya, tidak sah wudhunya. Nah, dalam madzhab Hambali beda lagi. Seperti yang disebutkan dalam fikih madzhab Maliki tadi, ditambah satu mualah. Mualah itu apa? Harus dikerjakan di satu majelis, satu tempat wudhu. Kalau dicicil tidak boleh, tidak sah. Beda dengan fikih madzhab Syafi'i. Dalam fikih madzhab Syafi'i, wudhunya, wajahnya dibasuh di Masjid Babu Salam ini, ya. Nanti tangannya dibasuh di Sukolegok sana, ya. Kemudian kepalanya nanti diusap di Medaheng sana, ya. Kakinya nanti di Waru sana. Boleh, tapi kok cek ribete gitu loh ya. Ya. Asalkan belum kering. Nah, tapi kalau dalam fikih madzhab Hambali tidak boleh, harus di satu tempat. Loh, kenapa ini terjadi perbedaan pendapat? Perbedaan di dalam memahami ayat Al-Quran, perbedaan di dalam memahami ayat 6 surat Al-Ma'idah. Al-Qurannya sama, loh gitu loh. Al-Qurannya sama. Tapi terjadi perbedaan pendapat itu. Nah, belum lagi menyangkut varian bacaan. Mohon maaf anak-anak kita yang sudah hafal Al-Quran, alhamdulillah. Tapi itu harus diilmoni Al-Qurannya. Tidak cukup hanya dengan dihafal. Karena Al-Quran kalau hanya dihafal aja, tidak diilmoni isi kandungannya, maka kasus-kasus kekerasan atas nama agama itu masih banyak terjadi. Nyuwun sewu ngapunten, yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam, itu seorang mukri, seorang yang hafal Al-Quran, di luar kepala. Tapi dia mengapa bisa membunuh Sayyidina Ali? Karena tidak diilmoni Al-Qurannya itu. Pemahaman keagamanya dangkal sekali. Yang ditekankan itu semangat keislamannya aja, tapi tidak diilmoni bagaimana kita bisa menjadi muslim yang baik itu. Membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat yang jelas-jelas dijamin masuk surga, sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting. Jadi kalau orang sudah hafal Al-Quran itu belum selesai, belum, karena dia masih harus mempelajari isi kandungannya. Nanti kalau sudah baru diamalkan. Sehingga Rasulullah itu ketika ditanya akhlaknya seperti apa, dijawab oleh Ibu Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Bukan sekedar hafal, bukan sekedar dibaca, tetapi Al-Quran itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menyangkut bagaimana menyikapi terjadinya perbedaan pendapat itu. Nah, para jamaah, apakah tidak terjadi perbedaan pendapat di masa Rasulullah? Terjadi. Coba kalau jenengan baca tentang misalnya sholat witir, itu Rasulullah di dalam beberapa hadis kan beliau memerintahkan ij'alu akhir sholatikum billaili witron, tutuplah sholat malam kalian dengan witir, kan gitu. Jadi sebaiknya witir itu dikerjakan di akhir pamungkas penutup sholat malam yang sudah kita kerjakan. Tapi bagaimana kalau melakukan witir di awal waktu, di awal malam setelah ba'diyah isya, bagaimana? Boleh. Bahkan Rasulullah memberikan pesan wasiat kepada beberapa sahabat ini yang ahli hadis, seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lainnya.
itu diberi wasiat supaya jangan tidur sebelum melakukan sholat witir. Rasulullah pernah nanya, ini di Nasaihul Ibad itu ada. Rasulullah pernah nanya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan kepada sahabat Umar bin Khattab, dua orang sahabat yang makamnya berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Medina. Dan dua sahabat ini dijamin masuk surga, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu Rasulullah pernah tanya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar, kamu ini bagaimana witirnya? Oh, kalau saya ini witirnya itu saya kerjakan sebelum saya tidur, wahai Rasulullah. Nah, ngerjakannya sebelum tidur. Rasulullah mengapresiasi. Itu berarti kamu ambil yang tidak berisiko. Nah, benar kan, tidak berisiko. Karena witir dikerjakan setelah Ba'diyah Isya. Itu kan gampang, semua orang bisa ngerjakan karena belum tidur, belum ngantuk. Kamu ambil yang tidak berisiko. Lalu kepada sahabat Umar, Rasulullah juga tanya, kamu gimana witirnya, Umar? Kalau saya ini witirnya akhir malam, wahai Rasulullah. Setelah saya sholat malam, saya jadikan sebagai sholat penutup. Kata Rasulullah, kamu termasuk orang yang bisa dipercaya. Itu bisa dipercaya itu karena keyakinannya kuat. Saya nanti malam pasti bisa bangun, dan saya nanti malam insya Allah akan mengerjakan sholat witir. Itu keyakinan Umar itu kuat. Jadi keduanya ini tidak disalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Podo api sing gelem witir di awal ya bagus, di akhir juga bagus. Sing gak bagus, sing gak gelem witir tapi gegeran tok wae. Ya itu meskipun tidak witir juga tidak apa-apa, tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat witir, itu tidak pernah. Rasulullah melakukan sholat witir itu hatta faraqad dunya, sampai beliau mati, sampai beliau wafat. Jadi soal pelaksanaannya sehingga boleh dikerjakan malam hari, boleh. Masya Allah, begadang, ngopi, bau betah, ya. Tapi witir gak dilakoni. Ya kan eman ini. Oh, aku witir masuk jam 12 bengi, ndak apa-apa. Wong habis sisa aja ndak apa-apa kok. Jam 12 malam, pertengahan malam boleh. Akhir malam lebih baik. Kalau kita punya keyakinan bisa bangun di waktu malam. Loh, ini diapresiasi. Banyak perbedaan terjadi di masa Rasulullah. Kalau kita membaca hadis Bulughul Maram, karena memang hadis itu adalah hadis hukum. Coba kita baca di dalam bab tayamum. Rasulullah itu bukan tipikal orang yang mudah menyalahkan kalau ada amaliyah yang secara fikih itu berbeda. Meskipun fikih ini, mohon maaf, sebagai sebuah disiplin ilmu belum ada di masa Rasulullah. Karena tidak perlu ilmu fikih para sahabat, sudah ada langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada ndak enaknya juga kalau ada orang pinter itu, kita jadi ndak berkembang kan itu. Tapi setelah masanya Rasulullah lama wafat, muncul kan ilmu fikih itu sebagai sebuah disiplin ilmu. Tapi perbedaan pendapat secara fikih sudah ada sejak pada masa Rasulullah. Imamnya Masjid Kuba, mohon maaf, ini saya kasih banyak contoh supaya kita ini dengan melihat banyak contoh itu kan real dan menjadi bijak di dalam memberikan sikap. Imamnya Masjid Kuba itu saat masa Rasulullah, dan ini direkam, disebut di dalam kitab hadis Sahih Bukhari. Itu kalau ngimami itu mesti yang dibaca itu kulhu. Habis Fatihah itu yang dibaca mesti kulhu Allahu ahad. Dalam sholat yang bacaannya dikeraskan, wong dia jadi imam. Itu selalu kulhu. Nah, setelah kulhu baru ayat yang lain, surat yang lain. Tapi kulhunya itu kayak wajib gitu, tidak bisa ditinggalkan. Rakaat kedua sebelum baca surat yang lain juga baca kulhu. Nah, Rasulullah ngimaminya tidak seperti itu di Madinah, di Masjid Nabawi. Rasulullah kalau ngimami itu cenderung tartibus surah, tartibul ayat. Misalnya Al-Baqarah dulu ya Al-Baqarah dulu gitu, baru kemudian Ali Imran. Meskipun tidak harus begitu, karena Rasulullah pernah saat sholat didengarkan oleh sahabat Hudzaifah Al-Yamani, Rasulullah itu membaca surat Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah selesai, jumping, lompat langsung di surat An-Nisa. Padahal setelah Al-Baqarah itu kan Ali Imran, kan gitu kan.
Tapi Rasulullah An-Nisa, baru setelah An-Nisa Ali Imran. Tetapi cenderung ini berdasarkan urut surat, urut ayat. Lah ini imamnya Masjid Kuba kok gaya ngimaminya beda. Ini protes orang-orang jamaah Masjid Kuba ini kepada imamnya. Padahal imam itu kan orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Ya, paling baik penguasaan sunnahnya atau hadisnya, dan yang lebih senior atau yang lebih dulu hijrahnya. Itu ditanya, diprotes, jenengan ini ngimami kok enggak kayak Rasulullah, ngimami kok mesti kulhu saja, ya kayak Bojonegoro kulhu ae, nah gitu ya, mau sowe gak apal ngole tai kulhu ae kesawen, nah gitu. Nah ini kulhu, mesti kulhu. Nah kalau ketika diprotes begini, ini jawaban imamnya yang tidak enak, Pak. Jawabannya gini, ya terserah saya, wong saya yang ngimami. Kan gak enak, Pak, di rumah ini. Ditakoni gena-gena, sak karepku wong aku sing ngimami. Nek sampean ndak seneng aku dadi imam, saya ndak dadi imam yo gak patek. Oh. Tambah porek imame, Pak, tambah ngambek. Susah kita ini kalau imami ngambek itu susah. Sopo kate sing ngimami? Wong dia yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Loh, ini jawabannya kok kuno. Ndak puas orang-orang ini, karena ndak puas Rasulullah masih ada, ngeluruk gitu loh. Apa ngeluruk itu? Ya kayak demo gitu, kayak unjuk rasa. Unjuk rasa masalah sholat, tapi gak ada Pak orang unjuk rasa masalah sholat. Sing ngake unjuk rasa itu gak melok sholat. Ya ini akhirnya ngeluruk Rasulullah. Oleh Rasulullah tidak langsung ditanggapi. Ini bijaksananya Rasulullah. Jangan sampai menerima laporan aduan sepihak. Dengarkan aja dulu, nampung aja dulu, akomodir dulu, serap dulu. Nah baru kemudian dikonfirmasi kepada imamnya Masjid Kuba. Setelah orang-orang ini ngadu, nah, ditanya oleh Rasulullah, wahai imamnya Masjid Kuba, apa betul kata orang-orang itu, kata jamaah sampean, makmum sampean, jenengan kalau ngimam itu begini, tidak seperti saya, mesti pakai kulhu dulu, baru surat yang lain. Apa alasannya? Ya dijawab oleh imamnya Masjid Kuba, betul wahai Rasulullah, yang disampaikan orang-orang itu betul semua. Kalau saya ngimami itu mesti pakai kulhu. Ya kan saya jawab, ya terserah saya, wong saya yang imami kok. Sing penting surat Al-Qur'an, bukan surat gaden, kan itu. Sing penting surat Al-Qur'an. Nah, ditanya oleh Rasulullah, reasoningnya apa? Alasannya itu apa? Loh ini penting kalau di dalam fikih. Saya kira bukan hanya di dalam fikih, apa saja motif perbuatan yang kita lakukan itu penting itu untuk ditanyakan, untuk digali. Loh, tujuannya apa? Maksudmu apa? Mengapa kok kamu selalu baca kulhu itu? Jawabannya cuma gini tok. Ya karena saya senang Rasulullah dengan kulhu. Loh lah sudah. Karena saya senang. Inni uhibbuha. Loh jawabannya cuma gitu. Ya karena saya sangat senang wahai Rasulullah dengan kulhu ini. Kayak cinta mati gitu dengan kulhu. Kalau enggak baca kulhu itu kayak biasanya makan pakai tempe, enggak pakai tempe itu rasanya ada yang kurang. Pokoknya kudu ada kulhunya. Karena saya suka wahai Rasulullah. Saya mencintai surat ini wahai Rasulullah. Loh, yang dicintai itu Al-Qur'an. Bener kan? Yang dicintai itu Al-Qur'an. Yang dicintai itu surat Al-Ikhlas, surat kulhu. Kulhu itu bagian dari Al-Qur'an. Fadilahnya kulhu jangan tanya, luar biasa. Kalau membaca kulhu Al-Ikhlas 3 kali, fadilahnya sama dengan mengkhatamkan Al-Qur'an. Bagaimana? Apakah Rasulullah nyalahkan? Kamu jadi imam itu amanah, tanggung jawab. Kok enggak niru gaya saya? Enggak, Rasulullah enggak begitu. Rasulullah mengapresiasi, mengatakan begini. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu, cinta mati itu tadi kepada kulhu itu akan mengantarkanmu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kan luar biasa. Tapi jangan ditiru sama imamnya Masjid Abu Salam ya. Imam subuh kulhu, maghrib kulhu, jare makmume gak hafal surat liyane ta ini. Ya. Atau ada guyonan itu karena imamnya itu rakaat pertama kulhu, rakaat kedua mau kulhu itu sungkan. Iki kulhu maneh oleh apa enggak ya?
Mau rakaat pertama kulhu. Akhirnya karena yang dia hafal cuman kulhu. Lah dia sudah didaulat jadi imam. Rakaat kedua mosok kulhu mana rek gak apa liyane tapi. Akhirnya noleh ke belakang. Kulhu lagi boleh enggak? Gitu. Ya batal semua sholatnya. Orang sholat itu enggak boleh ngomong. Terus baca kulhu aja ya boleh. Enggak baca surat juga enggak apa. Secara fikih kan bukan termasuk rukun sholat. Tetapi kan orang harus tahu ini rukun, ini bukan rukun, ini sunnah abad apa sunnah hayat, kan orang juga perlu tahu. Nah itu para jamaah di masa Rasulullah sebelum ini waduh ini kurang sepertinya waktunya ini kalau bahas contoh-contoh fikih ini ya. Tapi di masa Rasulullah terjadi perbedaan pendapat dan Rasulullah tidak mudah menyalahkan. Tidak ada, jenengan lihat. Kamu bid'ah, enggak ada. Kamu kafir, enggak ada. Di dalam perbedaan pendapat fikih tidak dikenal term-term kafir, bid'ah, sesat, enggak dikenal. Iki sholat kok ngene-ngene. Nek waktu tahiyat itu tangannya kok begini diulet-ulet. Apa mambengi kurang puas dilayani? Enggak ada kemudian nyalahkan, enggak ada. Ini asyhadu alla ilaha illallah dalam fikih mazhab Syafi'i. Ketika illallah kan berdiri begini. Sudah enggak perlu diturunkan, gini aja sampai salah. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Nah, setelah itu turun. Nah, ditutup. Nanti kalau lafaz Allah disebut lagi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah muncul lagi. Jadi sholatnya begini. Gusti Allah ya dijak angin ya. Iki piye? Tapi ada itu dalilnya ada, hadisnya ada. Kembali kepada tadi, pemahaman terhadap ayat itu berbeda. Kedua, pemahaman terhadap penggunaan hadis beda. Loh hadis Nabi itu banyak, tidak seperti Al-Quran. Loh kalau imam ini menggunakan hadis A, imam ini menggunakan hadis B, apa tidak berbeda kemudian pendapatnya itu? Karena hadis yang digunakan berbeda. Atau hadis yang digunakan sama, tetapi pemahaman terhadap hadis itu berbeda. Loh pemahaman loh ini. Contoh, Rasulullah itu mencium istrinya, habis mencium istrinya, tidak pakai wudhu, terus sholat. Apa jenengan mau niru seperti itu? Bojone diawambungi dhisik. Terus mari ngono budal nang masjid. Ini ulama Imam mazhab beda pendapat. Dalam fikih mazhab Syafi'i persentuhan kulit laki perempuan bukan mahram batal wudunya. Apalagi nyiumnya sampai berkali-kali penuh nafsu gitu sama istrinya. Enggak boleh. Itu membatalkan wudu. Tapi dalam mazhab Hanafi wis gak apa-apa, masih diuambung gak apa-apa, sampai tegang ya ndak apa-apa, sing penting ndak boleh campur. Oh gitu. Ndak keluar sperma, ndak campur. Dalam fikih mazhab Maliki boleh mencium istri asalkan tidak syahwat. Loh, kan repot. Ya apa nyium istri gak syahwat itu? Kan patut diperiksa nih kan gitu. Wong nyium istri kok ndak odik kata orang Madura itu. Ndak odik itu. Ya, itu begitu. Ini perbedaan pemahaman terhadap hadis. Belum lagi perbedaan budaya, beda. Imam Malik tinggal di Medina, Imam Syafi'i tinggal di Irak, pernah tinggal kemudian terakhir itu di Mesir. Qaul qadimnya di Baghdad, qaul jadidnya di Mesir. Dimakamkan di Mesir dan saya pernah ziarah alhamdulillah ke makamnya Imam Syafi'i di Mesir. Loh, itu beda. Imam-imam mazhab ini beda secara geografi, sehingga kalau wudhu menurut mazhab Maliki kok kepala semuanya, pantas di Medina itu kalau pas panas bisa 50 derajat. Enak kalau wudhu kepala di basahi semua itu enak. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i tinggal di Mesir, di Baghdad banyak air, terus cuacanya juga kayak di Indonesia kira-kira tidak sama seperti ekstrim seperti di Arab pada umumnya. Itu cukup sebagian aja. Itu karena perbedaan geografis. Perbedaan profesi itu juga mempengaruhi. Imam Abu Hanifah itu profesinya bisnis. Coba jenengan lihat dalam fikih muamalah. Ini yang sangat maju, sangat dinamis dalam transaksi muamalah. Mazhab Hanafi kebanyakan. Bagaimana ini jual beli enggak pakai ngomong. Enggak pakai ngomong serah terima, saya jual, iya saya beli. Kalau dalam mazhab Syafi'i, baik mu'athah
Tidak sah, tidak boleh. Orang jual beli itu harus ini saya jual. Oh enggak, niki kula tumbas. Niki kula sade, niki kula tumbas. Harus ada pernyataan begitu. Kalau tidak sah. Belum lagi transaksi sekarang, transaksi online. Wah, kalau pakai mazhab Syafi'i tidak bisa apa-apa kita kalau transaksi muamalah seperti itu. Maka perbedaan pendapat ini lalu menjadi rahmat bagi kita semuanya. Nah, bagaimana sikap kita menyikapi perbedaan? Pertama, bahwa perbedaan pendapat itu sunnatullah tadi. Nah, kita harus menyadari itu. Yang kedua, bahwa perbedaan pendapat itu masing-masing memiliki dalil. Mesti sudah. Makanya kita ini tidak bisa ijtihad secara mustaqil, secara mandiri, karena mungkin ilmu yang kita miliki kurang. Kita tidak hafal Al-Quran, kita tidak hafal hadis. Kalaupun kita hafal Al-Quran mungkin tidak 30 juz, tapi juz 30. Lo kan beda 30 juz dengan juz. Ya podo hafal Qur'ane, cuman sijine 30 juz, sijine juz 30. Kan beda. Kita ndak hafal hadis. Ojo ngapalno hadis wis penggawean ae ruwete setengah mati kok. Mikir ngapalno hadis. Paling hadis sing hafal ya innamal a'malu binniyat. Ndak apa-apa, lumayan daripada gak hafal belas. Ya. Nah, jadi semua perbedaan itu ada dalil. Kemudian yang ketiga, menghormati perbedaan pendapat. Ini yang paling penting. Nyuwun sewu ndak ada imam mazhab yang saling menyalahkan, ndak ada. Imam Syafi'i itu gentle mengatakan idza sahhal hadis fa huwa madhabi. Kalau pendapat saya ini beda dengan hadis yang sahih, maka hadis sahih itu yang menjadi pegangan saya. Jadi jangan ikuti pendapat saya, ikuti berdasarkan hadis yang sahih. Imam Syafi'i menyadari kebenaran fikih itu bukan kebenaran yang absolut, tapi kebenaran yang relatif. Bukan hanya saya yang bisa berpendapat. Kalau bahasanya Imam Abu Hanifah, hum rijal wa nahnu rijal. Dia laki-laki, saya juga laki-laki. Dia punya pendapat, saya juga punya pendapat. Pendapat orang bisa beda, tapi harus tetap saling menghormati. Imam Malik, Masya Allah, kitab hadisnya itu pertama dianggap monumental. Muwatta Imam Malik itu sampai oleh Khalifah Ja'far Al-Mansur saat itu mau dijadikan sebagai konstitusi khilafah. Konstitusi khilafah. Konstitusi khilafah. Ini akan dijadikan undang-undang dasar resmi negara. Apakah Imam Malik lalu kemudian iya kitab aja, kitab saya aja, nanti saya jangan lupa dikasih royaltinya ya? Enggak. Imam Malik dengan sangat tawadhu mengatakan, mohon kitab saya jangan dijadikan sebagai konstitusi khilafah, karena akan menutup kebenaran dari jalan yang lain. Kalau padahal pendapat itu banyak, yang lebih baik dibandingkan saya banyak, cuman mungkin saya tidak mengetahuinya. Kalau ini dijadikan konstitusi resmi, maka itu berarti menutup kebenaran dari yang lain. Mohon maaf, tidak mau beliau. Padahal kalau saya, oh pakai aja buku saya, kan gitu kan. Ini kitab suci nih, wah kayak gitu. Ini tidak beliau. Beliau tidak mau, ya tidak mau. Kemudian Imam Syafi'i sangat menghormati juga Imam Abu Hanifah. Meskipun Imam Syafi'i seperti tadi saya sampaikan, beliau lahir, Imam Abu Hanifah itu wafat. Artinya tidak pernah bertemu. Tapi Imam Syafi'i saat ngimami di Baghdad di Irak, itu di sebuah masjid yang dekat dengan pemakaman dari Imam Abu Hanifah. Saat sholat subuh, beliau ngimami subuh itu tidak pakai kunut, tidak pakai Ditanya oleh santri-santri di situ yang mayoritas madhabnya madhab Hanafi itu, kenapa kok tidak pakai kunut? Jenengan kan termasuk yang punya pendapat tentang kunut subuh itu termasuk min ab'adis shalah. Yang kalau tidak kunut sunnah diganti dengan sujud sahwi. Imam Syafi'i dengan rendah hati mengatakan, saya menghormati Imam Abu Hanifah. Loh yang sudah mati itu loh mati pendapatnya itu. Jadi tidak saling menyalahkan. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Masya Allah, meskipun oleh Imam Asy-Syafi'i dikatakan murid yang terpandai, yang paling alim dari muridnya Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal, tapi Imam Ahmad Ibnu Hanbal juga sangat menghormati Imam Asy-Syafi'i. Jadi mereka saling menghormati meskipun mereka tetap sepakat di dalam perbedaan.
Jadi kalau kita berbeda pendapat dengan orang lain, hormati pendapat orang lain yang berbeda itu. Yang keempat, sikap kita di dalam menghormati perbedaan pendapat jangan sampai memutus silaturahim kita sebagai muslim. Jujur saja kadang saya jenengan ini kalau dengan pakaian aja misalnya tidak biasa. Mohon maaf, biasanya pakai sarung, pakai batik. Di musola di masjid itu pakai sarung, pakai batik, kadang pakai takwa. Terus kita masuk ke masjid nyuwun sewu jamaahnya pakai gamis semua. Kadang itu ya rada ketir-ketir ya. Iki kok masjidnya modelnya ya apa iki sembahyang. Loh kadang begitu, padahal ini yang kita lihat kan pakaiannya saja. Cuman pakaian. Wong di Arab itu sopir, gak sopir, pakaiannya kayak gitu. Bener ndak ini? Sopir besi pakai gamis, pakai ngene iki tapi wayahe salat ya kadang gak salat, iku sing Abu Jahal itu. Jadi jangan mengira orang kalau pakai budaya Arab seperti pakaian itu mesti Islami, ndak mesti. Lihat aja kalau waktunya sholat dia ndak sholat, ya berarti Abu Jahal kan itu. Jadi artinya ndak jadi ukuran. Tapi kan seringkali kadang orang melihat sesuatu yang lahir lalu dibangun mindsetnya, perasaannya. Maka jangan sampai perbedaan pendapat itu memutuskan silatur. Boleh umat Islam beda pendapat, boleh, karena sudah sunnatullah. Tapi yang ndak boleh adalah perpecahan, ya. Yang tidak boleh adalah keluar dari jamaah. Wes gak Islam-Islaman, wes tukaran tok ae isline wong Islam. Wes gak Islam-Islaman, aku benang di masjid sandalku hilang. Sehingga ada guyonan orang-orang yang non muslim itu mengatakan, ini wong Islam itu ya apa? Sholat di masjid kok pulang dari masjid sandalnya iso hilang. Ya dijawab gampang, karena sandalnya tidak dipakai sholat. Bener enggak? Kalau sandalnya dipakai sholat gak hilang. Sampai yang sholat apa jenenge ritualnya itu apa, sandalnya gak pernah hilang karena sandalnya masuk, sepatu masuk, tapi sing hilang sepeda motor. Ayo kedendi sing hilang. Jadi artinya ya kalau soal bicara orang yang tidak baik itu oknum aja lah, kira-kira begitu ya, bahasanya itu oknum. Tapi agama, ajaran Islam tidak mengajarkan yang tidak baik. Selalu yang diajarkan itu ukhuwah, persatuan dan kesatuan, sehingga perbedaan pendapat itu harus disikapi tetap dalam koridor semuanya adalah saudara kita sesama muslim ya. Para jamaah ini ada sesi tanya jawab ini? Ada? Biasanya ada. Ini sudah syuruk? Sampun nggih? Nggih. Atau sudah cukup sampai di sini? Cukup nggih? Nggih. Jadi kita harus siap berbeda pendapat, harus siap berbeda pendapat. Makanya terakhir para jamaah, kalau menyangkut urusan kemasyarakatan, menyangkut urusan kemasjidan yang bukan ibadah ubudiyah, boleh beda pendapat, boleh beda antar pengurus, boleh beda pendapat. Tapi kalau sudah diputuskan, sudah ittifaq, sudah mufakat, maka hasil dari kesepakatan ini yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Itu begitu. Jadi boleh beda pendapat. Bahkan kalau rapat tidak beda pendapat, mohon maaf, tidak asing, tidak dinamis. Setuju. Mari ini geremeng. Ya, ini boleh beda pendapat. Tapi kalau sudah diambil keputusan ittifaq, ini yang harus dilaksanakan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan kita bijak di dalam menyikapi perbedaan pendapat, dan mudah-mudahan kita tetap berada di dalam persaudaraan. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.